Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrikah dari Prodi Sastra Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal UAS filsafat yang telah Bapak dosen berikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan filsafat dan ilmu? Filsafat secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani dan kata philo berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran. Sementara itu, menurut Insinyur Poedjawijatna, philo artinya cinta dalam arti luas-luasnya, yaitu ingin, dan karena ingin lalu berusaha mencapai yang diinginkannya itu. Sophia artinya kebijaksanaan. Bijaksana artinya pandai, mengerti dan mendalami apa yang diinginkannya. Jadi, filsafat itu dimaknakan ingin mengerti dengan mendalami atau cinta dengan kebijaksanaan. Dan ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah, ilmu diartikan sebagai idroku syai bihakikah, mengetahui sesuatu secara hakiki. Jadi ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangi gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan ini. Baiklah, pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja manfaat filsafat ilmu secara praktis dan secara teori. Manfaat filsafat ilmu secara praktis yaitu seperti saat mahasiswa dan bekerja, mereka pasti berhadapan dengan berbagai masalah dalam pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah diperlukan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapinya, kan? Dan dalam konteks inilah pengalaman mempelajari filsafat ilmu diterapkan, yaitu dengan cara menganalisis, mencari penyebabnya, mencari asal-usul masalahnya itu, sehingga memecahkan masalah tersebut. Manfaat filsafat ilmu secara teoritis. Yang pertama, mengembangkan ilmu teknologi dan perindustrian dalam batas nilai epistemologis. Melalui paradigma epistemologis, diharapkan akan mendorong pertumbuhan wawasan intelektual keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. Kedua, menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit. Ketiga, menjadikan diri terbuka dalam menghadapi berbagai masalah. Keempat, filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Ketiga, istilah apa yang sulit diingat, yaitu istilah aksiologi, membahas tentang nilai dan sains dalam arti apakah sains itu harus netral atau harus terikat oleh norma baik agama ataupun filsafat. Nomor 4, hal-hal apa saja yang penting dalam filsafat ilmu. Ada 3 landasan penting dalam filsafat ilmu. Yang pertama, landasan ontologis, yaitu ilmu tentang ada atau keberadaan sendiri. Maksudnya, sebuah pemikiran filsafat selalu diandaikan berasal dari kenyataan tertentu yang bersifat ada atau yang sejauh bisa diadakan oleh kegiatan manusia. Misalnya, secara ilmu hukum, kita berpikir tentang kebenaran atau keadilan, maka dapat ditunjukkan kebenarannya atau keadilannya.
keadilan itu ada atau bisa diadakan dalam hidup manusia, sehingga bisa dibuktikan atau ditolak kebenarannya. Dan ada konsekuensinya. Bila berpikir tentang Tuhan dan kejiwaan, maka sekurang-kurangnya harus ada bukti atau ditunjukkan bahwa Tuhan dan jiwa itu ada. Bila tidak ada, maka pikiran itu hanya berupa sebuah ide kosong atau khayalan yang mudah ditolak kebenarannya. Realitas ontologis itulah yang menjadi dasar pemikiran hukum, teologi, dan psikologi, sehingga pemikiran hukum, teologi, dan psikologi tersebut bisa dibuktikan dan didukung atau ditolak atau disingkirkan. 2. Landasan epistemologi, artinya pengetahuan tentang pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Maksudnya, bagi filsafat setiap realitas apapun yang berupa realitas budaya, pikiran, ide, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Sebagaimana landasan ontologis yang telah saya sampaikan, selalu memiliki struktur kenyataan yang mengandung ide peta pemikiran. Jadi, struktur tata nilai dan pemahaman kenyataan itu harus digali, diuji, dan diramu secara mendalam. Landasan epistemologi sebagai sebuah pemikiran atau sistem pengetahuan yang khas. Nomor 3. Landasan aksiologi. Sebagaimana ontologis dan epistemologi, aksiologi yaitu pantas atau bernilai. Maksudnya, setiap pemikiran filsafat dengan segala turunannya, baik dalam bentuk pengetahuan atau ilmu, harus berlandasan pada nilai-nilai kepantasan dan kewajaran. Alasannya, pikiran itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran malaikat atau binatang yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai subjek dan objek pikiran itu sendiri. Bahkan, pikiran itu adalah pikiran seorang anak manusia yang selalu bernilai baik bagi dirinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.